Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Muhammad Ibrahim Hamdani dalam program Khazanah Timur Tengah. Dalam episode ini kita akan membahas tentang peta gerakan teror di Indonesia. Telah hadir seorang narasumber, beliau adalah Bapak Muhammad Syaukilah, MA PhD, Ketua Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Syaukilah. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar Pak? Baik-baik, sehat. Gimana tadi kondisi di jalan Pak? Baik, alhamdulillah lancar Mas. Baik, pemirsa, kita sering mendengar sejumlah peristiwa terorisme di Indonesia, baik melalui aksi bom bunuh diri maupun penyerangan kepada markas kepolisian yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut Bapak, kira-kira apa penyebab terjadinya berbagai aksi teror di Indonesia itu Pak? Termasuk akar masalahnya di mana menurut Bapak? Terima kasih Mas Baim. Untuk melihat teror di Indonesia memang ada periodisasi. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ini, kita melihat serangan lebih ditujukan kepada aparat pemerintah. Jadi kalau kita lihat serangan terhadap polisi misalkan, dan juga penusukan Pak Wiranto itu erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah melakukan penanganan terorisme di Indonesia. Dan menurut kelompok ini sebetulnya dalam konteks gerakan mereka menyebut pemerintah itu, tentara, kemudian aparat pemerintah, lalu kemudian polisi adalah Ansarut Tauhid, tentara-tentara Tauhid. Jadi wajib diperangi bagi ideologi mereka, sehingga dengan demikian banyak terjadi serangan teror terhadap aparat kepolisian, entah itu serangan individual maupun serangan di markas kepolisian, pos polisian yang begitu kita bisa lihat banyak terjadi di akhir-akhir ini ya. Nah, kalau misalkan di tahun 2010 ke bawah ya, dari 2002 kan, kalau kita lihat dari sejarah gitu ya, bahwasanya serangan itu terjadi kepada fasilitas asing, orang-orang asing. Ya, betul. Di mana misalnya ada fasilitas umum tapi di situ banyak orang-orang asing, jadi targetnya asing gitu loh. Kemudian hotel-hotel milik asing gitu ya, terjadi di Ritz-Carlton, lalu kemudian Marriott, lalu kemudian di kedutaan besar, besar. Nah, ini yang pola perubahan ini terjadi hari ini menyasar kepada aparat pemerintahan. Kita kan sering mendengar Pak istilah seperti Jamaah Ansarud Daulah, kemudian Jamaah Ansarut Tauhid atau Al-Qaeda, ISIS. Ya, itu menurut Bapak, apakah kelompok-kelompok itu dipengaruhi juga oleh gerakan-gerakan teror di mancanegara? Kalau kita lihat dari gerilologi gerakan teror atau silsilah gerakan teror, kalau tidak kita ingin menggunakan istilah itu, maka sebetulnya Indonesia mendapatkan influence dari berbagai negara di dunia ini. Sejak adanya konflik di Afghanistan, lalu kemudian banyak orang Indonesia bergabung di sana, lalu kemudian pertemuan antara orang Indonesia di Malaysia dengan warga negara yang lain, itu mereka mendirikan Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ya, kemudian pada akhir Orde Baru dan awal reformasi mereka kembali ke Indonesia, dan salah satu wujudnya adalah serangan bom Bali. Dan itu dirancang oleh kelompok ini, Al-Qaeda, dan afiliasi Jamaah Islamiyah. Nah, ini yang terjadi di Indonesia ya. Kenapa kemudian Indonesia menjadi target dari serangan teror, dan ini juga terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Timur Tengah. Kalau kita bisa lihat, setiap kali ada peristiwa di Timur Tengah, Indonesia pasti gerakan ini terkena pengaruh ya. Indonesia juga terkena pengaruh. Ketika misalnya ada konflik Suriah, Indonesia juga terpengaruh juga. Lalu kemudian ketika ada invasi 2003, Indonesia juga terpengaruh. Lalu revolusi Iran, Indonesia juga terpengaruh. Jadi peristiwa-peristiwa politik yang ada di kawasan Timur Tengah selalu saja, kalau kita ingin mengatakan demikian, berimplikasi pada Indonesia, baik yang positif maupun juga
ya negatif, terutama berkaitan dengan gerakan teror yang ada di Indonesia. Termasuk konflik Palestina Israel ya Pak ya? Iya betul. Baik, itu model keterkaitannya atau jaringannya bagaimana Pak? Apakah seperti top down, ada instruksi langsung dari organisasi teror di sana? Ya kalau atau sel-sel sendiri apa yang bergerak sendiri gitu Pak, independen? Kalau kita lihat dari tahun 2010 ke bawahnya, di mana koordinasi antara Al-Qaeda dengan Jamaah Islamiyah di Indonesia itu, maka koordinasinya begitu sangat rapi ya. Antara mereka mempunyai mantiki yang ada di Indonesia dan juga di Nusantara. Jadi mereka terkoordinasi dengan Ayman Zawahiri di Timur Tengah, dan itu terkoneksi ya antara satu dengan yang lain. Lalu perubahannya sekarang kan ketika terjadi ISIS, mereka memang pergi ke Suriah. Lalu kemudian kan sebetulnya ketika mereka tertahan di Suriah, mereka tidak bisa masuk ke Suriah. Akibatnya ISIS sendiri, otoritas ISIS ketika itu mengeluarkan pendapat, kalian simpatisan ISIS nggak perlu datang ke Suriah untuk berjihad dalam tanda kutip. Kalian bisa melakukan itu di negara masing-masing. Terjadilah serangan-serangan di hampir seluruh negara di dunia, di Timur Tengah, di Eropa, di Afrika, bahkan juga di Indonesia, di Nusantara juga demikian, di Malaysia, di Marawi juga kan mendapatkan serangan dari ISIS. Nah itu saya pikir transmisi yang terjadi di kawasan kita di Asia Tenggara karena konflik yang ada di kawasan Timur Tengah. Baik Pak, kita kan sering mendengar istilah ada varian-variannya Pak ya, seperti ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana Bapak karakteristik yang menggambarkan kelompok itu termasuk dalam kelompok ekstrim atau kelompok teror atau kelompok radikal, itu bagaimana membedakannya Pak? Ya, banyak pakar mengatakan bahwasanya radikal itu berawal dari sikap yang intoleran. Jadi ketika ada seorang yang intoleran, itu adalah bibit-bibit dari radikalisme. Lalu dari sifat yang intoleran, dia naik satu tahap ke radikal. Dia berupaya untuk memiliki ideologi baru, dan kalau dalam perdebatan hari ini mengganti ideologi negara. Dan sebetulnya kalau dalam ideologi kelompok ini adalah mereka menganggap diri mereka yang paling benar, orang lain salah. Maka pada fase yang berikutnya, orang yang lain itu salah, maka kami berhak melakukan eksekusi terhadap kelompok ini. Itu naik lagi satu level, satu langkah, menjadi teror dan ekstremis. Ya, teror dan ekstrim. Jadi itu yang terjadi. Dan PBB itu menggunakan istilah violent extremism. Baik, penjelasannya sangat menarik sekali dari Bapak Muhammad Syakila. Nanti kita akan perdalam lagi tentang violence ekstremisme yang Bapak sebutkan tadi, dan tentang penyebab aksi teror di Indonesia. Tetaplah di Tawaf TV.